Sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan membahas tentang upaya serius dari Polri dalam memotong urat nadi kehidupan kelompok intoleran dan radikalis, dalam hal ini para pimpinan ex-FPI atau Front Pembela Islam. Sahabat Indonesia, selalu menjadi pertanyaan publik selama ini. Bagaimana kelompok intoleran yang menjurus radikal seperti FPI bisa bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya? Nah, hal ini yang saat ini dicoba dijawab oleh aparat keamanan, yaitu Polri yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Konon kabarnya sudah ada 88 rekening dari organisasi dan pentolan ex-FPI yang telah diblokir, termasuk rekening pribadi ex-Sekretaris Umum FPI Munarman. Bagi saya, ini adalah suatu langkah yang strategis, cerdas dan progresif yang dilakukan oleh Polri. Dengan dukungan undang-undang yang berkaitan dengan transaksi keuangan, para pimpinan ex-FPI tidak bisa protes karena langkah pemblokiran rekening ini adalah langkah pro justisia. Maksimal yang bisa mereka lakukan hanya protes dan teriak di media mereka atau beberapa media yang masih menyuarakan suara mereka. Tapi bagi saya hampir tanpa makna dan sia-sia belaka. Sahabat Indonesia, pemblokiran dan menganalisis transaksi dalam rekening mereka adalah upaya jitu untuk menelisik dari mana mereka mendapatkan dana selama ini dan kemana dana itu mengalir. Sudah pasti langkah strategis Polri ini membuat ketar-ketir bukan hanya para pimpinan ex-FPI, tapi juga para donatur yang selama ini mensuplai uang kepada FPI. Ini langkah cerdas untuk menggulung para donatur licik yang bisa jadi telah melakukan pencucian uang melalui organisasi intoleran dan radikalis seperti FPI. Secara forensik, hal ini akan memotong urat nadi kehidupan dari gerombolan yang selama ini sering membuat kegaduhan dan melakukan teror yang berkedok agama. Karena pemotongan jalur logistik atau jalur pendanaan adalah berarti memotong alat paling vital dalam kehidupan kelompok yang intoleran dan radikalis tersebut. Dan Polri sudah mempunyai pengalaman dalam hal ini, karena beberapa waktu lalu Polri juga membongkar aliran dana dari kotak amal kepada kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Modusnya, dana dari kotak amal tersebut dipotong terlebih dahulu dan disalurkan ke kelompok Jamaah Islamiyah sebelum dilaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kotak amal tersebut bisa berasal dari restoran, supermarket, masjid yang sudah digarap oleh kelompok teroris tersebut. Sahabat Indonesia, kita berharap apa yang dilakukan oleh Polri yang didukung oleh PPATK ini bisa mengungkap secara detail jalur pendanaan yang diterima oleh kelompok radikal yang berpotensi mengarah ke kelompok teroris. Dan yang terpenting, Polri juga berani mengungkap siapa donatur besar yang selama ini telah membuat mereka jumawa dan merajalela. Sahabat Indonesia, demikian opini singkat saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan pengetahuan buat kita semua. Dan sekaligus kita memberikan dukungan moral kepada aparat keamanan untuk membongkar secara tuntas organisasi yang selama ini sering membuat kegaduhan dan menciptakan keresahan dalam masyarakat kita. Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa, kanal yang kami pergunakan untuk menyuarakan harapan dan kebenaran demi menjaga Indonesia tercinta. Sampai bertemu lagi, salam damai. Rudi S. Kamri.